Indahnya senyum semangat di pagi hari menjadi bekal untuk meraih masa depan gemilang. Banyak yang tidak menyadari untuk meraih mimpi dibutuhkan tekad yang matang. Dari sinilah mimpi itu dimulai, buah dari tekad, ketekunan, dan semangat yang semakin menguat seiring waktu. Perkenalkan, nama saya Samsudin, STP MSI. Saya Kepala SMK Negeri 1 Sambi. SMK Negeri 1 Sambi berdiri pada tahun 2003 dengan nama awal SMA Negeri 1 Sambi. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja, pada tahun 2014 SMA Negeri 1 Sambi beralih fungsi menjadi SMK Negeri 1 Sambi. Pada awalnya, SMK Negeri 1 Sambi membuka 4 kompetensi keahlian, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan farmasi, dengan jumlah siswa sebanyak 133 siswa. Saat ini, SMK Negeri 1 Sambi memiliki 5 kompetensi keahlian, yakni teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, farmasi, dan tata busana, dengan jumlah siswa sebanyak 654 siswa dengan jumlah rombel sebanyak 23 rombel. SMK Negeri 1 Sambi memiliki lahan seluas 12.000 meter persegi. Hal ini cukup menjadi modal untuk pengembangan sekolah berikutnya dengan jumlah ruang pembelajaran, ruang utama, dan ruang pendukung yang cukup, serta memiliki peralatan praktek yang cukup. Ditilik dari usianya sebagai SMK, sekolah ini masih relatif baru. Namun, SMK Negeri 1 Sambi adalah sekolah yang memiliki potensi sebagai bibit menjadi sekolah unggul. Hal itu dikarenakan beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah: yang pertama, sekolah ini berlokasi atau secara geografis terletak di pedesaan dengan lingkungan yang masih sejuk, masih asri, tenang, dan relatif jauh dari keramaian, sehingga menjadi tempat yang ideal, yang sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Faktor pendukung lainnya adalah input yang cukup baik. Para lulusan SMP dan MTS yang berada di sekitar SMK Negeri 1 Sambi adalah anak-anak yang dibesarkan di pedesaan. Dengan demikian, mereka memiliki modal attitude yang baik, dan hal itu menjadi modal dasar untuk pembentukan karakter mereka di SMK Negeri 1 Sambi yang kami lakukan dengan
rapor mutu ini. Bapak Ibu, jadi oke, terus rapor pendidikan. Hanya rapor mutu itu mengambil istilah di tahun-tahun sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sosialisasi terkait dengan rapor pendidikan ini selama ini hanya melalui daring. Beberapa waktu yang lalu, satu sekolah ada 3 akun yang boleh bergabung. Mudah-mudahan dari sekolah kita juga mengikuti dari awal sampai akhir. Hanya sayangnya SMK Negeri 1 Sambi tidak mendapat pendampingan secara luring. Kalau SMK Banyudono kemarin sempat ada pendampingan luring, dan untuk sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan pendampingan secara luring, kita diharapkan untuk belajar sendiri terkait dengan pemanfaatan rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk rapor pendidikan ini nanti mohon kepada Ketua TPMPS untuk bisa memaparkan ke kita rapor kita itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan kebutuhan kita yang bisa kita kaitkan dengan rapor pendidikan itu apa. Itu, dan semoga nanti setelah paparan dari Pak Darno bisa dilanjutkan dengan diskusi. Sekiranya ada hal yang perlu disampaikan tidak terkait dengan rapor pendidikan ini pun saya kira tidak masalah. Hanya nanti pada kesempatan diskusi saya ingin mengingat beberapa hal terkait dengan P5-nya. Karena ketika saya soal beberapa waktu lalu, P5 kita itu SK-nya aja waktu itu belum ada. Dan sekarang komponen meskipun saya tidak minta, sampai pada persiapan untuk pembuatan rapornya. Karena P5 ini nanti akan ada rapor P5 yang dibagikan pada akhir tahun, bukan per semester. Jadi kalau kita mengambil 3 tema, ya nanti rapornya 3 tema itu, tapi munculnya pada akhir tahun. Itu dulu yang bisa kami matur, bisa disambung lagi nanti setelah sesi diskusi. Terutama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amanto. Saya kita akan saksikan bersama-sama pemaparan rapor mutu pendidikan SMK Negeri Sambi tahun 2021 oleh Ketua Tim TPMSI SMK Negeri Sambi, Bapak Darno. Silakan. Tergabung di TPMPS Negeri 1 Sambi yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita semua sampai hari ini masih diberi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan rapor pendidikan SMK Negeri 1 Sambi, perlu saya sampaikan secara garis besar bahwasanya elemen-elemen yang ada di raport ini sebagian besar sudah
di atas rata-rata, baik di rata-rata kabupaten maupun di provinsi. Bahkan ada beberapa yang di nasional pun juga sudah di atasnya. Namun demikian akan saya paparkan sedikit demi sedikit dari atas turun ke bawah, terutama yang saya garis bawahi tentang yang masih merah dan kuning. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terkait dengan rapor ini tentang A1. A1 itu yaitu tentang proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu diintegrasi. Ini berdasarkan dari pengalaman bahwasanya peserta didik ini memang masih sangat kurang ketika melakukan suatu kegiatan literasi, karena literasi yang dilakukan di sini jadi beberapa poin itu masih kurang, termasuk ini literasi dan perlu edukasi. Makanya ketika perlu edukasi, jadi siswa perlu bimbingan khusus untuk bisa menemukan inti dari permasalahan yang dibaca itu. Kemudian terkait dengan itu, terkait dengan ini, jadi siswa itu memang peserta didik belum menemukan, artinya peserta didik dalam melakukan literasi belum bisa menemukan atau mengalirkan informasi secara eksplisit. Jadi yang dibaca itu peserta belum bisa mengambil secara eksplisit dari literasi yang dibaca. Ini disinilah siswa ini masih merasa atau dirasa perlu untuk diberi perhatian khusus, karena kita sebagai guru masih perlu mengingatkan siswa untuk bisa mengambil makna atau inti dari yang dibaca. Begitu. Kemudian yang kedua di bawahnya ini terkait dengan kompetensi membaca. Ini pada umumnya siswa masih sangat kurang. Artinya dalam membaca ini siswa masih terpaku dari perintah. Nah, sementara yang dimaksud sini kalau di rapor pendidikan ini ada nilainya memang di atas rata-rata dan rata-rata, tapi capaiannya belum tersedia. Artinya siswa itu belum bisa memberikan hasil yang dibaca tadi atau intinya. Kemudian turun sedikit kembali ke mengakses dan menemukan. Ini hampir sama dari yang di atas tadi, kompetensi itu. Nah, ini membaca teks informasi, jadi siswa itu belum bisa menemukan inti dari teks itu sendiri secara eksplisit. Ini siswa belum bisa, makanya di sini siswa perlu dibimbing, diedukasi untuk bisa menemukan teks atau isi teks itu. Ini juga sama di teks dan memahami. Jadi dari membaca kita harus bisa memahami, terus bisa mengambil intisarinya, kemudian juga bisa merefleksikan. Ini yang penting untuk bisa merefleksikan apa yang dibaca. Kemudian urut lagi sama juga dengan merah A2 proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu diintegrasi juga. Ya, kemampuan peserta didik dengan kemampuan numerasi ini masih perlu integrasi. Kalau kita lihat di indikator, definisi indikatornya,
ini siswa harus bisa menekan harus menggunakan konsep postur paspaga matematik konten data dan tidak pasca untuk menyesuaikan. Jadi kemampuan numerasinya masih sangat diperlukan lagi. Nah, ini nanti dari program Bapak Ibu guru yang terkait dengan numerasi nanti bisa dimasukkan dalam program untuk bisa menemukan numerasi. Kemudian untuk yang C3 kalau yang dua ini yang bertolong A3 dan tidak lumayan dari pembudidaya kemudian ada gotong royong kreativitas alat penting kebinaan global dan mandiri. Ini dari pampuan kami dan dari pengamatan kemarin ada beberapa siswa yang sudah bisa melakukan hal ini. Artinya siswa itu sudah bisa mengajak bergotong royong dengan teman. Ini terbukti ketika satu pelajaran mengadakan diskusi. Nah, ini siswa sudah bisa melakukan bergotong royong. Kemudian juga di situ juga siswa itu akan terpancing untuk bisa menimbulkan atau menghasilkan kreativitas. Sebagai contoh, kemarin yang saya lakukan di pelajaran saya itu setelah diskusi di sana membicarakan tentang macam gaya seni. Nah, dari macam gaya ini siswa sajak untuk melakukan satu bentuk seni dari yang satu artinya dari gerak Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sedikit di luar Jawa ini. Dari situ siswa akan siswa itu mencoba terus bisa, Pak kalau begini seperti apa, kalau begini. Di sinilah yang dimaksud kreativitasnya. Kemudian bernalar kritis. Ini siswa juga satu diharapkan nanti bisa menalar dengan kritis menghadapi sesuatu masalah. Jangan serta-merta untuk mengambil keputusan, tapi kita nalar dulu, kita teliti, kita rasakan, baru kita ambil keputusan. Kemudian dari pendidikan global ini juga sudah bisa tercermin karena dari siswa yang bermacam-macam latar belakang ini juga sudah bisa diterima. Seperti kemarin ketika P5 saya tampilkan bullying dan sebagai salah satu bentuk untuk bisa menerima adanya kegelugaran. Kemudian yang berikutnya mandiri siswa di program P5 tadi Pak Kamarto itu ketika mau memintakan drama itu siswa diberikan kebebasan, siswa diberikan waktu untuk bisa mendirikan dalam satu kelompok itu untuk menentukan topiknya apa, temanya apa, dan seterusnya sampai pada pementasan. Ini yang terkait dengan A3 karakter. Kemudian yang C3 pengalaman pelatihan GTK. Ini mohon maaf karena saya di sini juga belum terlalu lama, baru 2 tahun setengah. Nah, untuk pelatihan GTK ini memang kami masih merasakan kurang. Kalau tidak salah, saya di sini baru 2 atau 3 kali Pak. Untuk pelatihan GTK baru 3 atau 2 kali itu. Nah, dari sinilah kami memprogramkan pelatihan GTK ini saya sebutkan kemarin ada 3 program untuk pelatihan. Yang pertama kemarin sudah dilakukan tentang asesmen, yang asesmen sudah. Kemudian ini yang belum itu tentang tenaga apa ya, yang terkait dengan struktural. Ya, itu yang belum. Kemarin sudah saya sampaikan di program agak sudah ada. Nah, ini nanti tinggal pelaksanaan kapan ini. Kemudian berikutnya tentang pengetahuan bidang studi di sini terkait dengan magang. Ini magang
magang sekolah, memang sekolah kami belum bisa melakukan, belum bisa melakukan program magang di Budi, tapi ini menjadi satu pacuan untuk bisa melakukan kegiatan ini di masa-masa mendatang demi SMK Sambi ini bisa naik grade-nya. Artinya mutu Sambi nanti akan naik ketika ada magang dari teman-teman guru dimagangkan di Dudi, kemudian siswanya juga nanti ada magang ke sana. Selanjutnya tentang pedagogi kalau di sini di capaian masih 0 dan manajerial juga masih 0. Ini nanti menjadi bahan kami untuk bisa lebih meningkatkan tentang manajerial dan pedagogi ini, dengan mungkin nanti kita juga bisa menghadirkan satu narasumber dalam bentuk workshop manajerial kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya aktivasi kognitif. Aktivasi kognitif itu di pedagogi sudah. Aktivasi kognitif di sini masih terlihat pasif dari capaian 1,67, sementara kalau kita ambil di rata-ratanya memang kami masih di bawah dari rata-rata kabupaten. Nah, dari sinilah nanti kemampuan kognitif ini menjadi salah satu program untuk bisa dilaksanakan agar SMK Sambi nanti mutunya juga akan lebih naik. Karena apa? Kemampuan kognitif ini yang menjadi tujuan utamanya, kognitifnya kemampuan kita yang dituntut untuk bisa membawa ke sana. Kemudian yang berikutnya tentang dukungan untuk refleksi guru. Dukungan untuk refleksi guru ini saya berharap ini nanti menjadi salah satu bentuk kegiatan di mana selama ini refleksi yang kita lakukan itu masih agak kurang. Refleksi kita mengajar, refleksi kita suatu kegiatan. Dari satu kegiatan itu pun kadang-kadang kita juga kurang merefleksikan diri. Artinya apa? Ketika sudah ada kegiatan, terus apa tindak lanjut kita? Apa langkah yang akan kita tempuh setelah itu ada kegiatan itu? Kemudian yang berikutnya, yang merah itu tentang partisipasi warga sekolah. Partisipasi warga sekolah ini mungkin Pak, karena kemarin itu di rapat 21 ini kita dalam posisi pandemi. Jadi peran serta dari masyarakat ataupun orang tua itu kami masih merasakan agak kecil. Ini terbukti juga ketika ada istilahnya mau membagi rapor saja, orang tua dipanggil itu kadang-kadang ada yang tidak datang. Jadi kepedulian orang itu saya kadang-kadang masih mempertanyakan pada anaknya. Anaknya ketika sekolah di sini mau membagi hasil sekolahnya, ini orang tuanya masih belum bisa datang. Ini termasuk kami mengkategorikan peran serta orang tua masih kecil. Kemudian untuk warga sekolah, saya pikir warga sekolah sebenarnya sudah lumayan bagus, dari bapak ibu gurunya, bapak karyawannya, bahkan siswa pun juga sebenarnya sudah ikut berpartisipasi dalam peran serta di sini, partisipasi warga.
Apa buktinya? Bukti yang saya dapatkan, peran serta warga sekolah itu, kalau yang dari murid itu ketika kita memberi larangan tentang sampah, bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana membuang sampah. Nah, ini dari siswa sudah kita tanamkan, kita harapkan dengan adanya beberapa tempat sampah itu siswa bisa menempatkan sampah itu sesuai dengan kondisinya. Artinya kalau di sana ada organik dan non organik, nah di situ kemarin siswa sudah bisa. Nah, saat ini juga, ini baru kita diprogramkan Pak Marono, untuk sampah ini baru diprogramkan juga, nanti akan dikategorikan ada sampah yang termasuk plastik, kertas, mungkin juga nanti yang botol atau kaca dan lain-lain. Ini setelah baru memprogramkan pemilahnya, beberapa jenis sampah itu akan diberikan tempat secara khusus berdampingan. Kemudian yang luar biasa jelas sekali setiap pagi, terutama Bapak karyawan tukang kerja selalu menjaga kebersihan dengan baik menyapu, baik mengulas kamar mandinya dan sebagainya. Ini dari peran serta warga sekolah. Kemudian untuk pemanfaatan TI, sebenarnya kalau kami di sini sudah tinggi Pak, dari rapat itu sudah lumayan tinggi, itu ada 24,06 dari rata-rata 7,31. Ini memang akhir-akhir ini teman-teman sudah banyak yang menggunakan TI. Satu, ada yang menggunakan langsung gadgetnya dengan mengajak siswa untuk browsing tentang materi yang diajarkan, atau mungkin Bapak Ibu guru itu membawa proyektor, kemudian sudah disiapkan materinya seperti ini sudah Bapak Ibu sekarang sudah banyak yang menggunakan ini. Makanya TI saya berpendapat sudah lumayan tinggi. Kemudian terkait dengan pembelajaran bos ini sudah lumayan juga tertinggi. Kemudian yang lain, secara besar saya sampaikan bahwasanya SMK Sambi ini di rapat tahun 2021 ini secara besar dan mereka sudah berada di atas rata-rata. Ini atas berkat kerjasama dari semua pihak Sivitas Akademik SMK Negeri 1 Sambi, alhamdulillah bisa mencapai rapor pendidikan seperti ini. Kemudian yang terakhir Pak, barangkali kami nanti karena ini masih dalam juga program pembahasan ini untuk ke depan. Kalau kemarin kami sudah meluncurkan sekolah ramah anak, dan tahun lalu juga beberapa lalu kemarin sudah meluncurkan kelas industri. Nah, dari dua program ini kami merencanakan untuk bisa kembali menggandeng, kalau yang kelas industri kita menggandeng dari pihak ketiga sebagai penyedia bahan, dan kami sekolah sebagai konsumen merakit, dan nanti hasilnya itu akan kita jual ke masyarakat. Nah, tembakan pertama nanti kami berusaha ke sekolah dulu, artinya Bapak Ibu guru kita tembak dulu untuk pakai, setelah itu baru muridnya. Setelah murid, nah ketika Bapak Ibu guru memakai, murid memakai, nanti di luar akan bertanya, ini laptopmu dari nanti misalnya seperti itu. Disitulah salah satu sistem promo kita dari kelas industri untuk bisa membawa sapi itu lebih luas dan akan diakui oleh umum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kemarin ramah anak, kami juga berusaha untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang ada di sekolah ramah anak itu. Artinya apa? Ketika kita sekolah anak, berarti kita juga harus menjaga anak itu, menjaga anak dari segala sesuatu yang
tidak diinginkan atau tidak baik. Ini kemudian satu harapan lagi Pak, kemarin SMK Sambi itu pernah mengudarakan radio SMK Sambi. Nah, ini kami juga nanti barangkali nanti bisa dapat dukungan dari sekolah. Kami mengusulkan bahwa radio SMK Sambi ini kalau diizinkan nanti akan teruskan ke BPTIK. Jadi BPTIK itu kebetulan kemarin itu memberikan ruang pada sekolah-sekolah untuk bisa mempromokan lewat BPTIK. Itu kemarin langsung dengan Pak Siswanto-nya, Pak Siswanto itu kepala BPTIK-nya, jadi yang memberikan kesempatan untuk bisa mengeksplor sekolahnya untuk diupload di Jateng Pintar melalui BPTIK. Kemarin itu yang sudah daftar SMA 1 itu dengan gamelannya kemarin SMA 1 daftar sana mau diekspor ke Jateng Pintar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir demikian ini barangkali ada sesuatu yang perlu kita diskusikan demi ke depan SMK Sambi lebih baik terkait dengan hasil dari rapor pendidikan ini. Kami sebagai TPMPS sangat mengharap dan berharap untuk bisa Bapak Ibu memberikan sumber saran demi SMK 1 Sambi lebih baik dan maju. Demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno. Ingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika raport mutu pendidikan ini kita akan gunakan sebagai dasar dalam menyusun program berbasis data, maka yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah akurasi data, sehingga kepada warga sekolah semuanya pada yang terlibat dalam menginput data ke dalam raport mutu kita, maka mari kita bersama-sama benahi dulu akurasi data. Yang saya maksudkan adalah agar kita tidak salah persepsi di dalam mengisi atau memasukkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam yang akan diinput ke dalam raport mutu, diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itulah yang sama dengan akurasi, karena bisa jadi atau masih ada kemungkinan beberapa data itu yang terinput, tidak semuanya memang, tapi masih ada indikasi yang sebenarnya belum, akurasi datanya masih perlu dipertanyakan, dan itu yang kita perbaiki pertama kali. Yang kedua, sudah barang tentu rapat mutu yang sudah kita lihat tadi itu menjadi benar-benar akan kita jadikan sebagai salah satu basis untuk menyusun program. Kenapa demikian? Kenapa saya sampaikan salah satu? Karena masih ada atau muncul kebutuhan atau kondisi yang tidak selalu tercover dalam input pertanyaan di dalam rapat mutu itu, apapun berkaitan dengan visi dan misi. Nah, sehingga dasar-dasar yang nanti akan kita jadikan dalam program tahun-tahun yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat bersama-sama, mari kita diskusikan bersama-sama, kita bahas beberapa yang disampaikan Pak Dar tadi. Mungkin lebih daya disampaikan yang lewat grup saja itu yang bisa kita bahas bersama-sama. Namun demikian sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Ahmad bisa mengarahkan kita agar makna dari pembacaan kita hari ini benar-benar kita bisa tindak lanjut masa yang akan datang. Kepada Pak Maranto kami serahkan.
Satu lagi terkait dengan laporan pendidikan. Ini yang diawali dari asesmen nasional. Kalau di Klaten saya melihat beberapa waktu lalu itu bahkan pengawasnya aja dibuat silang. Kalau di kita harus silang juga. Ini dengan harapan bisa menghasilkan data yang benar-benar akurat. Peserta didiknya pun itu tidak boleh diganti. Ada sebuah sekolah itu konsultasi ke saya karena siswa tersebut sudah keluar dan mau digantikan oleh peserta didik yang lain pun saya tidak mengizinkan, karena peserta didiknya itu yang terpilih, yang sudah dipilih dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu dalam artian diambilkan sekian persen dari siswa yang jaraknya dekat dari sekolah, diambilkan sekian persen dari siswa yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan seterusnya. Itu sudah ada pemilihan responden dengan teknik seperti itu, sehingga diharapkan data yang diperoleh sekolah itu ya benar-benar akurat. Namun demikian saya yakin juga tidak ada hal yang sempurna. Terkait dengan rapor pendidikan ini ya kita jadikan saja cerminan untuk membuat rencana kerja ke depan. Kemudian selanjutnya yang Pak Munten saya akan matur tidak terkait dengan rapor pendidikan ini. Hanya ini salah satu dari tugas yang dibebankan kepada saya selaku pengawas untuk memantau implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita sudah sepakat bahwa mulai tahun ini kita melaksanakan kurikulum Merdeka mandiri apa Pak? Mandiri berubah. Kurikulum Merdeka pasti, tapi yang mandiri. Nah, mandirinya ini sudah Bapak Ibu lakukan atau belum? Bapak Ibu sudah membuka platform Mandiri Merdeka Dereng. Padahal kuncinya di situ. Platform Mandiri, platform Merdeka, kurikulum Merdeka ini diberikan kepada kita agar kita mempelajarinya. Untuk itu, dulu Bapak Kepala Sekolah melalui Dua Kakur untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu agar membuka platform PNM itu platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah membuka, ya tidak hanya dibuka saja, diapakan Bapak Ibu? Diikuti apanya? Ya, kalau itu berupa video ya dipersami, bukan hanya dibuka langsung ditutup lagi. Karena tutorialnya ada berupa video, ada juga yang berupa bahan ajar, ada apa itu asesmennya, ada penilaian. Nah itu juga dikerjakan. Dan itu bukan evaluasi Bapak. Kalau terima kasih Pak Darno. Diingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika raport mutu pendidikan ini kita akan gunakan sebagai dasar dalam menyusun program berbasis data, maka yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah akurasi data, sehingga kepada warga sekolah semuanya, pada yang terlibat dalam menginput data ke dalam raport mutu kita, maka mari kita bersama-sama benahi dulu akurasi data. Yang saya maksudkan adalah agar kita tidak salah persepsi di dalam mengisi atau memasukkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam yang
akan diinput ke dalam rapot mutu, diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itulah yang sama dengan akurasi, karena bisa jadi atau masih ada kemungkinan beberapa data itu yang terinput, tidak semuanya memang, tapi masih ada indikasi yang sebenarnya belum, akurasi datanya masih perlu dipertanyakan, dan itu yang kita perbaiki pertama kali. Yang kedua, sudah barang tentu rapat mutu yang sudah kita lihat tadi itu menjadi benar-benar akan kita jadikan sebagai salah satu basis untuk menyusun program. Kenapa demikian? Kenapa saya sampaikan salah satu? Karena masih ada atau muncul kebutuhan atau kondisi yang tidak selalu tercover dalam input pertanyaan di dalam rapat mutu itu, apapun berkaitan dengan visi dan misi. Nah, sehingga dasar-dasar yang nanti akan kita jadikan dalam program tahun-tahun yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat bersama-sama, mari kita diskusikan bersama-sama, kita bahas beberapa yang disampaikan Pak Adam tadi. Mungkin lebih daya disampaikan yang lewat grup saja, itu yang bisa kita bahas bersama-sama. Namun demikian, sebelumnya saya serahkan kepada Bapak untuk bisa mengarahkan kita agar makna dari pembacaan kita hari ini benar-benar kita bisa tindak lanjut masa yang akan datang. Kepada Pak Maranto, kami serahkan. Matur lagi terkait dengan rapor pendidikan ini yang diawali dari asesmen nasional. Kalau di Klaten saya melihat beberapa waktu lalu itu bahkan pengawasnya aja dibuat silang. Kalau di kita harus silang juga. Ini dengan harapan bisa menghasilkan data yang benar-benar akurat. Peserta didiknya pun itu tidak boleh diganti. Ada sebuah sekolah itu konsultasi ke saya karena siswa tersebut sudah keluar dan mau digantikan oleh peserta didik yang lain, pun saya tidak mengizinkan karena peserta didiknya itu yang terpilih, yang sudah dipilih dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu dalam artian diambilkan sekian persen dari siswa yang jaraknya dekat dari sekolah, diambilkan sekian persen dari siswa yang memiliki status sosial ekonomi tinggi, dan seterusnya. Itu sudah ada pemilihan responden dengan teknik seperti itu, sehingga diharapkan data yang diperoleh sekolah itu ya benar-benar akurat. Namun demikian, saya yakin juga tidak ada hal yang sempurna terkait dengan rapor pendidikan ini. Ya, kita jadikan saja cerminan untuk membuat rencana kerja ke depan. Kemudian selanjutnya, yang Pak Mutun saya akan matur tidak terkait dengan rapor pendidikan ini. Hanya ini salah satu dari tugas yang dibebankan kepada saya selaku pengawas untuk memantau implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita sudah sepakat bahwa mulai tahun ini kita melaksanakan kurikulum Merdeka mandiri apa Pak? Mandiri berubah. Kurikulum Merdeka pasti, tapi yang mandiri. Nah, mandirinya ini sudah Bapak Ibu lakukan atau belum? Bapak Ibu sudah membuka platform Mandiri Merdeka Daring. Padahal kuncinya di situ. Platform Mandiri, platform Merdeka, kurikulum Merdeka ini diberikan kepada kita
agar kita mempelajarinya. Untuk itu nyuwun tulung Bapak Kepala Sekolah melalui Dua Kakur untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu agar membuka platform PNM itu platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah membuka, ya tidak hanya dibuka saja, diapakan Bapak Ibu? Diikuti apa enggak? Ya, kalau itu berupa video ya dipersani, bukan hanya dibuka lalu ditutup lagi. Karena tutorialnya ada berupa video, ada juga yang berupa bahan ajar, ada apa itu asesmennya, ada penilaian. Nah itu juga dikerjakan. Dan itu bukan evaluasi Bapak. Nanti Bapak itu dereng-dika. Kalau salah ada jawabannya yang benar di situ, ada kuncinya. Kita bisa mengulang kembali. Nah itu yang kurang lebih sama dengan asesmen formatif. Ya, Bapak Ibu kan di waktu mengajar ini ada yang namanya asesmen formatif. Asesmen formatif itu nilainya nanti mempengaruhi rapor, betul Bapak Ibu? Berpengaruh ke rapor, betul? Tidak. Ya. Itu tidak ngaruh apapun ke rapor. Jadi kalau ngapunten Bapak Kirmasti membuat apa itu edaran terkait dengan penilaian atau pemberian nilai Bapak Ibu untuk semester dasar ini, memasukkan evaluasi atau asesmen formatif, itu kurang tepat. Karena yang dihitung untuk nilai rapor nanti dari asesmen sumatif. Ya terus asesmen formatif itu hanya untuk apa? Itu hanya untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk mengetahui siswa yang sudah paham mana yang belum, mana, hanya itu saja. Tidak digunakan untuk, tidak direkap untuk menjadi nilai akhir, nilai rapor. Nah itu yang kemungkinan belum banyak dipahami juga oleh sekolah-sekolah. Monggo untuk itu Bapak Ibu mempelajari di platform Merdeka Mengajar, khususnya di poin assessment. Dan itu bisa dipantau Bapak Ibu. SMK Negeri 1 Sambi ini yang memiliki akun belajar.id sejumlah sekian, yang sudah buka, baru buka saja sekian, yang sudah mengikuti sampai level ini sekian, yang sudah selesai sampai pada ujungnya nanti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu diminta untuk membuat apa? Artinya dari akhir diklat di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu disuruh membuat apa? Disuruh membuat bukti karya, atau yang kita kenal dengan praktek baik, atau yang kita kenal dengan best practice berupa video atau apapun. Yang monggo nanti sekolah kita dibantu juga untuk ke sana. Karena kita sudah sepakat untuk melaksanakan, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri. Nah, kalau mandirinya saja tidak Bapak Ibu lakukan, bagaimana bisa berubah? Kan tadi kita melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri. Mandirinya bagaimana? Anda Bapak Ibu mempelajari mandiri melalui platform mandiri, apa itu? Platform mandiri PNM yang disediakan oleh pemerintah itu. Ketika sudah mempelajari itu, diharapkan Bapak Ibu bisa berubah. Apa yang Bapak Ibu rubah? Banyak, dari proses perencanaan sampai ke evaluasi. Nih, itu yang saya mengingatkan
ketika di Semarang kemarin kita dibebani untuk menyampaikan ini kepada sekolah-sekolah binaan. Meskipun lewat grup kepala sekolah, saya sendiri juga sudah menyampaikan, tapi itu hanya sekilas saja, karena secara detail mestinya kita bisa menyampaikan ini kalau ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Dan aktivitas Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar itu dipantau juga oleh Dinas Pendidikan dan dipantau juga oleh saya selaku pengawas. Jadi kita ditugasi untuk itu, melihat Bapak Ibu itu sudah melakukan kegiatan mandiri sampai di mana. Itu. Monggo mungkin kita masih ada waktu beberapa saat untuk sharing. Mungkin nanti diakhiri ya paling tidak jam 15 menit. Monggo mungkin ada sharing dari Bapak Ibu semua. Dilatakan ke semua Bapak Ibu guru yang jamnya terkurangi untuk pilihan. Jadi kecuali guru bahasa Jawa dan dasar kejuruan, monggo untuk temanya itu ternyata tidak ngaruh di jumlah jam akhir, karena di SMK Solo kemarin saya nyuwun agar justru tema di satu kelas itu diisi dengan guru yang berbeda. Tetapi kalau di kita kalau ini nyuwun untuk diisi guru yang sama. Tapi monggo itu untuk pengisiannya, intinya dari semua guru yang mengajar di kelas 10 yang jamnya terkurangi itu masuk di koordinator tema. Jadi kan kita ada 10 kelas, ada 3 tema, berarti ada 30 nama. Nah itu maksimalkan semua masuk. Kalau ternyata gurunya hanya 15 ya berarti masing-masing 2. Kalau gurunya hanya 10 ya berarti masing-masing 3 seperti kemarin di satu kelas oleh satu guru. Tapi monggo intinya semua Bapak Ibu guru masuk, karena dikhawatirkan nanti ketika tidak terlibat di dalam proyek ini, khawatirnya nanti ngaruh kepada apa itu sinkronisasi jumlah jam ngajar. Mungkin itu Pak yang bisa kami atur. Sebelum ditutup barangkali ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah semua. Mohon izin Pak Maranto selaku pengawas SMK Dasmandi, kami laporkan bahwa 2 minggu yang lalu kami sudah melaksanakan supervisi pembelajaran untuk kelas 10. Jadi untuk semua guru yang mengajar di kelas 10 dengan pendidikan itu mencerminkan bagaimana implementasi pembelajaran di era kurikulum merdeka. Yang dapat saya simpulkan nanti kalau kurang Pak, yang melaksanakan tidak hanya saya Pak, yang melaksanakan seperti saya, Pak Kim, Pak Kasno, Pak Joko dan Pak Salwadi. Tapi dapat saya simpulkan yang pertama, memang kita rata-rata kemandirian kita masih lemah Pak. Itu terbukti ketika masih ada beberapa di antara kita itu menyusun ATP-nya ngopi kopi dari sekolah lain, ngopi kopi dari guru lain. Padahal nanti kumpulan dari itu maka terbentuklah KSOP, kurikulum operasional satuan pendidikan yang bisa jadi atau bahkan logikanya ya berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Nah untuk berbeda itu kan berarti kita tidak kopi kopi, kita mesti dengan kemandirian kita. Itu cerminan yang ada Pak dari perangkat yang saya amati. Nanti Pak Kir bisa menambahkan. Yang kedua, karena itu lemah, maka kemudian saya sampaikan pada Pak beberapa tim yang melaksanakan supervisi, kita amati yang paling penting adalah bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, ada 2 titik yang saya agak serius mengamatinya, yaitu melaksanakan diferensiasi pembelajaran dan memberikan waktu atau kesempatan berkolaborasi, yang artinya memberikan kesempatan pada siswa. Itu pun ya masih lemah Pak, masih lemah. Saya mengevaluasi dari, padahal kita seminggu sebelumnya kita mendapatkan materi pembelajaran bareng-bareng pelatihan guru untuk
pembelajaran diferensiasi. Nah, sebenarnya Bu ini tulisnya apa? Dayang, Dayang itu karena itu guru penggerak. Nah, itu juga masih lemah. Ini laporan sementara untuk seperti belajar berkaitan dengan dan itu sampaikan pada Bapak Ibu guru untuk belajar kita tingkatkan, Pak. Itu mungkin Pak Kir bisa menambahkan Pak gambaran dari untuk pilihannya. Saya kira sebagaimana sampaikan tadi kita sudah melaksanakan, nanti tinggal meningkatkan di sesi yang 2 dan 3 pada akhir semester nanti. Itu sementara laporan dari saya, Pak, untuk Bapak Ibu melaksanakan kurikulum dan saya evaluasi keterlaksanaannya. Memang masih banyak kalau banyak dari saya menggunakan instrumen yang Bapak sampaikan itu. Itu mungkin itu, dan terima kasih. Saya kira itu mudah-mudahan bermakna dan nanti apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini sebagai inti pengembang sekolah bisa kita tularkan, kita sosialisasikan untuk kita bergerak bersama-sama menyusun pengembangan demi kemajuan sekolah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, terutama kepada Bapak pengawas. Pada hari ini kita belum bisa maksimal, mohon yang sebesar-besarnya, dan mari kita akhiri, kita tutup kegiatan pada sore dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila ada yang berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.